Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang managing, retailing, wholesaling, and logistik. Penyusunnya adalah yang pertama Ramadhani Hairudin, yang kedua adalah Kalfidul Aziz. Retailing eceran disebut pula salah satu pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Kategori retail toko. Yang pertama, toko khusus adalah toko yang menjual barang jenis tertentu dengan berbagai macam varian dengan jumlah persediaan barang dengan dagangan yang cukup. Yang kedua adalah toko serba ada, yang biasanya adalah merupakan toko jaringan atau chain yang tersebar di berbagai kota atau negara. Yang ketiga ada toko swalayan, adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah convenience store, adalah toko kelontong, yaitu toko kecil yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, baik makanan, minuman, serta menjual koran. Yang kelima ada superstore. Toko super ini merupakan winners yang berupa toko retail yang merupakan kombinasi antara department store dan general store. Yang keenam ada discount store. Toko diskon adalah toko yang termasuk dalam department store, tapi beliau memberikan margin yang rendah dengan value penjualan yang tinggi. Yang ketujuh ada off-price retail. Toko potongan harga ini menjual barang-barang yang tidak diproduksi lagi sehingga memiliki harga yang di bawah pasaran. Tingkat layanan. Yang pertama ada swalayan atau self service, yang kedua ada swapilih atau self selection, yang ketiga ada layanan terbatas limited, yang keempat ada layanan lengkap full service. Kategori non-retail. Yang pertama penjualan langsung, disebut juga penjualan multilevel dan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu. Yang kedua ada pemasaran langsung, yakni pemasaran surat langsung, pemasaran jarak jauh atau telemarketing, pemasaran televisi, respon langsung, dan belanja elektronik dan katalog. Yang ketiga ada mesin otomatis, menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, surat, dan lain-lain. Yang keempat layanan pembelian, yakni pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Perkembangan lingkungan eceran lainnya. Yang pertama bentuk dan kombinasi eceran baru, yang kedua pertumbuhan persaingan antara jenis, yang ketiga persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko, yang keempat pertumbuhan pengecer raksasa, yang kelima penurunan pengecer pasar menengah, yang keenam profil global pengecer utama. Wholesaling, perdagangan besar atau disebut juga wholesaler, meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Fungsi-fungsi, penjualan dan promosi, yang kedua pembelian dan penyediaan produk yang beragam, yang ketiga memecah-mecah jumlah yang sangat besar, yang keempat pergudangan, yang kelima pengangkutan, yang keenam pembiayaan, yang ketujuh penanggung risiko, yang ke-8 informasi pasar dan jasa manajemen dan konsultasi. Keputusan pemasaran. Yang pertama pasar sasaran, yang kedua keragaman produk dan layanan, yang ketiga keputusan harga, yang keempat keputusan promosi, yang kelima keputusan tempat. Cara memperkuat hubungan dengan produsen. Yang pertama mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapat gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik. Yang ketiga, memenuhi komitmen dan ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, dan lain-lain. Yang keempat, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai untuk membantu pemasok. Market logistik. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan
lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Contoh, FedEx bekerja sama dengan Volvo dalam menyalurkan suku cadang truk dari permintaan melalui telepon. Keputusan logistik pasar. Yang pertama pemrosesan pesanan, yang kedua perdagangan, yang ketiga persediaan, yang keempat pengangkutan. Terima kasih.